Saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Puan Maharani, Pak Sekjen Hasto, dan para sahabat dari PDIP. Kami sekali lagi menyambut baik acara semacam ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan dan pengabdian kita untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa rekan-rekan pers. Demikian tadi konferensi pers, dan selanjutnya buat teman-teman dari Partai Demokrat dan kemudian dari PD Perjuangan silakan bergabung, kita akan foto bersama-sama sehingga makin solid. Kita selang-seling ya. Oh ya, depan. Kita selang-seling ya. Selang-seling. Kita selang-seling, Mbak Puan, Mas AHY. Nah, kemudian Mas Sekjen samping Mbak Puan. Mas AHY mana? Mas AHY sini. Monggo. Nah, selang-seling kita. Jadi melebur merah dan biru. Selang-seling. Mas Pacul. Mari kita bergandengan tangan semua. Oke, teman-teman siap? 1, gandengan tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, jempol. Pemirsa, tadi menarik ya yang disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyampaikan bahwa pertemuan antara AHY dan Puan Maharani ini membahas mengenai sebelum, saat, dan pasca pemilu 2024. Saya akan tanyakan lebih lanjut ini mengenai konteks yang disampaikan Mbak Puan. Sudah bersama saya ada politisi PDIP Bang Andreas Hugo Parera. Terima kasih banyak sudah bersama kita, Bang. Sehat. Ya. Sehat. Langsung saja Bang Andreas, ini saya ingin mendalami soal pernyataan Mbak Puan yang dibahaskan sebelum, saat, dan setelah pemilu 2024. Ini intinya apakah kemudian ada tawaran dari PDIP? Karena PDIP kan inisiator ya pertemuan ini ya. Ada tawaran nggak dari PDIP ke Demokrat untuk yaudah Demokrat gabung aja? Ada tawaran itu nggak Bang? Jadi gini, ya kita senang sekali hari ini kedua politisi muda, Mbak Puan Maharani, Ketua DPP yang juga adalah Ketua DPR, dan Mas AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Ini dua pemimpin muda di Republik ini yang bertemu bukan untuk pertama kali sebenarnya, tapi ini pertemuan yang sifatnya resmi, dan dalam pertemuan tadi dibicarakan banyak hal.
yang bersifat kekeluargaan, tetapi juga hal-hal yang menyangkut ya Indonesia ke depan. Artinya apakah ada tawaran dari PDIP ke Demokrat untuk Demokrat bergabung dengan PDIP dalam pemilu? Nah, yang pertama kita menghormati posisi masing-masing yang saat ini dibangun oleh kedua partai. Yang kedua, kita menjaga bahwa pemilu ini akan berjalan dengan aman, baik. Nah, yang berikut bahwa di PDI Perjuangan sekarang kan banyak usulan-usulan yang masuk. Nah, Mbak Puan pernah menyampaikan secara terbuka bahwa Mas AHY adalah salah satu dalam pantauan untuk bakal calon wakil presiden. Saya kira hal-hal seperti ini masih sangat terbuka dan proses ini berjalan terus, bahwa pertemuan hari ini seperti yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Puan maupun Mas AHY, bahwa pertemuan ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tapi kita akan melanjutkan dengan pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Oke, Bang Andreas, saya ingin menegaskan, berarti artinya belum ada kesepakatan atau kerjasama politik ya, baik itu dari PDIP dan Demokrat. Itu dulu yang harus dijawab, Bang Andreas. Ya, banyak hal, artinya di sini kan kita bisa tangkap makna daripada pertemuan ini. Ada kesepakatan-kesepakatan kita untuk melanjutkan dialog-dialog seperti ini gitu. Dan itu penting karena ya banyak orang menyampaikan ke publik bahwa ada kebekuan hubungan antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Sebenarnya tidak gitu. Kalaupun itu pada waktu-waktu yang lalu mungkin membeku, tapi bukan berarti tidak ada hubungan gitu. Dan hari ini kita lihat bahwa ya pertemuan ini terbuka. Dan kemudian banyak hal yang dibicarakan yang juga ya menghasilkan ya kesepakatan-kesepakatan yang penting untuk kepentingan politik kita masa depan. Ya, kan ada pertemuan lanjutan, itu nanti akan kita lihat perkembangan seperti apa. Tapi soal posisi cawapres, apakah juga turut jadi diskursus dalam pertemuan tadi? Karena kan kita tahu AHY ini kan adalah satu dari 10 nama yang sempat disebutkan oleh Mbak Puan ya, Bang Andreas ya, untuk bursa Bacawapres Ganjar Pranowo. Itu sempat dibahas juga nggak? Nah, ya ini masih dalam proses, dalam arti bahwa kita tahu bagaimana proses yang berkembang sekarang ini ya dengan Pak Mas AHY di dalam koalisi perubahan, dan kita menghormati itu. Kemudian juga ya PDI Perjuangan sudah mengusulkan Mas Ganjar gitu. Nah, di sini kita ya pertemuan-pertemuan seperti ini dengan kelanjutan kita lihat perkembangannya ke depan. Lihat perkembangan ke depan. Tapi begini deh, kalau gitu pertanyaan saya ganti deh Bang ya. Kalau kita misalnya lihat atau berkaca waktu pemilu ke pemilu sih sebetulnya Bang Andreas ya. Kita lihat track recordnya atau pola kebiasaan Bu Mega dalam menentukan formasi capres-cawapres. Ini kan selalu, saya katakan selalu, saya punya catatannya Bang Andreas, selalu menggunakan formasi nasionalis religius. Catatan saya Bang Andreas, waktu itu kita ingat ya, Bu Mega maju bersama Pak Hamzahas, ya kan? Pak Hamzahas Ketua Umum P3, kemudian Hasyim Musadi 2004, itu juga basisnya adalah Ketua Umum PBNU. 2014-2019 juga wakil presidennya adalah berbasis NU juga. Nah, apakah pola itu juga akan digunakan PDIP dalam meramu strategi untuk 2024? Ya, politik itu berkembang kan. Politik itu berkembang dan tentu di dalam perkembangan itu harus menyesuaikan dengan tantangan-tantangan zaman. Oleh karena itu ya kita juga akan melihat bagaimana perkembangan-perkembangan ini dan bagaimana tantangan zaman ke depan. Bahwa soal figur, soal ini harus bisa memberikan jawaban terhadap tantangan tersebut. Nah, disinilah saya kira poinnya para pemimpin, para elit politik ini memahami bagaimana tantangan-tantangan zaman tersebut, dan pada saatnya pasti akan keputusan yang terbaik. Oke, singkat saja Bang Andreas, artinya berarti masih terbuka peluang untuk di luar religius ya? Singkat saja. Saya lihat kemungkinan itu masih sangat terbuka untuk banyak hal. Ya, itu yang ingin saya tunggu jawabannya. Terima kasih banyak Bang Andreas Hugo Pereira, politisi PD Perjuangan. Itu tadi kita akan tunggu bagaimana kemudian dinamika politik menuju kontestasi Pilpres 2024. Breaking News TV One, saya akhiri sampai di sini. Saya Gina Vita pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.